Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Sukmadewi dengan NPM 2321030183, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi penalaran ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Assalamualaikum. Yang pertama adalah pengertian penalaran ilmiah. Jadi, penalaran ilmiah itu adalah seperangkat keterampilan dasar yang digunakan dalam proses penelitian ilmiah. Dalam melakukan penyelidikan ilmiah itu meliputi yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu merumuskan dan menguji hipotesis, yang ketiga membuat prediksi, yang keempat ada menyusun eksperimen dan mengontrol variabel, yang kelima menganalisis data, dan yang terakhir yaitu mengembangkan hukum empiris secara logis. Jadi penalaran ini tidak didasarkan pada opini atau dugaan semata, melainkan pada langkah-langkah struktur seperti pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hingga penarikan kesimpulan. Dalam penalaran ilmiah ini, setiap kesimpulan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diuji kebenarannya. Oleh karena itu, penalaran ilmiah menjadi dasar utama dalam metode penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian itu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam penerapannya itu, penalaran ilmiah terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, penalaran deduktif, dan yang kedua itu penalaran induktif. Yang pertama, itu ada penalaran deduktif. Pengertian dari penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari premis umum yang dianggap benar untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus. Ciri-ciri dari penalaran deduktif yang pertama itu ada berdasarkan teori atau prinsip umum. Yang kedua, digunakan untuk menjelaskan fenomena. Dan yang terakhir, itu bersifat logis dan sistematis. Penalaran deduktif itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama itu ada logis dan sistematis, sehingga dapat meyakinkan pembaca akan kebenaran suatu pernyataan. Selain itu, penalaran deduktif itu memungkinkan untuk menemukan konjektur atau dugaan awal dalam matematika melalui intuisi dan pola berpikir induktif. Di sisi lain, penalaran deduktif juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu ada permasalahan kontekstual. Dalam matematika seringkali sulit untuk diubah menjadi ekspresi matematis dan abstraksi matematis. Mahasiswa juga sering mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian secara deduktif, di mana mereka cenderung menggunakan contoh-contoh konkret yang bersifat induktif. Meskipun demikian, matematika sebagai ilmu pengetahuan dengan penalaran deduktif tetap mengandalkan logika dalam meyakinkan akan kebenaran suatu pernyataan. Yang kedua yaitu ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari fakta atau data khusus, kemudian disusun menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Ciri-ciri dari penalaran induktif yang pertama itu ada berasal dari observasi empiris. Yang kedua, digunakan dalam penelitian eksploratif. Dan yang terakhir itu bersifat fleksibel dan adaptif. Penalaran induktif memiliki sejumlah keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui konstruksi argumen yang variatif, argumen induksi dapat mencakup berbagai perspektif seperti pendapat para ahli, preseden, dan analogi. Dengan melakukan observasi empiris, pendekatan ini dapat menghasilkan temuan-temuan baru dan mengarah pada perumusan teori-teori yang belum pernah dicetuskan sebelumnya. Meski demikian, pendekatan induktif juga memiliki beberapa kelemahan. Penarikan kesimpulan secara generalisasi dan data terbatas dapat beresiko menghasilkan kesimpulan yang kurang valid dan rentan terhadap bias. Selain itu, ketergantungan pada observasi empiris memiliki keterbatasan dalam menjangkau realita yang bersifat abstrak atau teoritis. Dengan menimbang keunggulan dan keterbatasan tersebut, penggunaan metode ilmiah yang menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif dapat saling melengkapi untuk mencapai pemahaman ilmiah yang lebih komprehensif.